yang kelima, praktikum mikrobiologi. Nah, pertama-tama grup B beranggotakan Ayub Septiavani dengan NPM 1903 10192, dan juga ada Rendy Adi Pratama, saya sendiri NPM 1903 10193. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi dari isolasi jasad klinik itu sendiri. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya nanti di materi yang selanjutnya. Nah, isolasi jasad klinik sendiri merupakan suatu proses ya, pemisahan suatu bakteri dari habitatnya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam suatu medium buatan. Nah, dari sini kita tahu bahwa isolasi jasad klinik ini adalah suatu pemindahan ya, suatu pemindahan bakteri dari lingkungan yang semestinya ke lingkungan buatan yang akan kita buat nanti di media. Nah, pemisahan bakteri dari populasi campuran diperlukan untuk apa? Untuk mengetahui berbagai jenis, mempelajari kultural, morfologi, fisiologi, dan karakteristik dari bakteri tersebut. Nah, pentingnya mengisolasi mikroba dari lingkungan seperti makanan dan minuman karena banyaknya mikroba yang sulit diamati atau dibedakan secara langsung menggunakan panca indera. Sehingga isolasi akan membuat lebih mudah untuk melihat dan mengamati bentuk-bentuk pertumbuhan mikroba dalam beberapa media dan dapat melihat morfologi mikroba, yaitu inokulasi yang merupakan teknik mentransfer budaya tertentu dari medium lama ke medium baru dengan tujuan mendapatkan kultur murni tanpa kontaminasi dari mikroba yang tidak diinginkan. Nah, ini merupakan salah satu pengertian, tujuan, dan fungsi dari isolasi jasad klinik sendiri. Nah, kemudian ada pengertian biakan murni. Nah, apa sih biakan murni itu? Biakan murni adalah biakan yang hanya terdiri dari suatu atau satu jenis mikroorganisme, sedangkan biakan campuran adalah biakan yang terdiri dari beberapa jenis mikroorganisme. Dari penjelasan ini kita dapat memahami bahwa biakan murni itu cukup satu jenis mikroorganisme itu sendiri. Misalnya kalau kita ingin mengembangbiakkan Bacillus bulgarisus, otomatis kita hanya fokus tertentu kalau kita ingin menggunakan biakan murni. Nah, biakan murni sendiri ini tuh diperlukan dalam berbagai metode mikrobiologi. Antara lain digunakan dalam mengidentifikasi mikroba. Nah, untuk mengamati ciri-ciri apa sih fungsinya ini tuh biakan murni ini? Yang pertama itu untuk mengamati ciri-ciri kultural morfologi. Kemudian fisiologi dan serologi yang dibutuhkan mikroorganisme yang berasal dari satu spesies. Ya, perlu diingat bahwa biakan murni itu cuma berasal dari satu jenis mikroorganisme atau spesies. Nah, sekarang koloni bakteri. Koloni bakteri itu apa sih? Nah, dari kata-katanya sendiri atau pengertiannya koloni ya, berarti otomatis bukan sendirian tapi berkelompok gitu ya. Koloni adalah bakteri adalah sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sejenis yang mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-koloni. Nah, pertumbuhan mikroorganisme yang membentuk koloni dapat dianggap bahwa setiap koloni yang tumbuh berasal dari satu sel. Maka dengan menghitung jumlah koloni yang dapat diketahui, penyebaran bakteri ada pada bahan. Nah, koloni adalah kumpulan dari mikroba yang memiliki kesamaan sifat-sifat seperti bentuk, susunan permukaan, dan sebagainya. Jadi koloni ini tuh merupakan sekumpulan ya, bukan cuma sendirian, tapi koloni dari katanya sendiri adalah sekelumpulan bakteri yang memiliki sifat sejenis atau memiliki kesamaan sifat-sifat, susunan permukaan, dan sebagainya yang sejenis, intinya kayak biakan murni tadi. Nah, bentuk koloni ini bermacam-macam. Nah, bentuk koloni bakteri yang ada itu ada yang sirkuler ya, bulat bertepi, ada irregular, tidak beraturan tapi bertepi, dan yang result ya, berbentuk seperti akar dan pertumbuhannya menyebar. Kemudian sedangkan dilihat dari tepi yang rata ada entire, ada yang bergelekuk lobelt, ada yang bergelembung underlet, bergerigi,
seret, dan menyerupai benang. Nah, jika dilihat dari elevasinya atau ketinggian pertumbuhan koloni bakteri, maka bentuk koloni dapat dibedakan menjadi koloni flat, rhizoid, convex, dan ambonate. Nah, pada koloni flat, ini ketinggian tidak terukur dan nyaris rata dengan medium. Pada bentuk rhizoid, ketinggian terlihat namun rata pada seluruh permukaan. Untuk convex, koloni berbentuk cembung seperti tetesan air, dan pada ambonate, peninggian koloni berbentuk cembung dan di bagian tengah lebih menonjol. Nah, berikut tadi mengenai penjelasan dari bentuk-bentuk koloni itu sendiri ya. Jadi teman-teman ketika melakukan pengamatan, kalian bisa mengamati apakah ini termasuk bakteri tipe yang seperti apa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan oleh partner saya untuk penjelasan materi yang selanjutnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari koloni. Nah, sifat-sifat koloni yang pertama yaitu ada ukuran koloni, di mana ukuran koloni itu ada yang berbentuk kecil, ada yang berbentuk small, ada yang berbentuk sedang, ada yang berbentuk besar. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu karakteristik optik. Berdasarkan jumlah cahaya yang dapat melewati dari koloni tersebut, maka koloni ada yang beberapa sifat. Yang pertama yaitu ada sifat opaku, di mana sifat opaku ini tidak tembus cahaya. Kemudian ada sifat translucent, yaitu tembus cahaya. Kemudian ada sifat transparan atau clear, yaitu bening. Kemudian yang ketiga yaitu pigmentasi, di mana pigmentasi ini merupakan suatu sifat dari koloni bakteri ketika di masa pertumbuhannya dia mengalami suatu warna tertentu. Bisa berwarna kuning, merah, jingga, ataupun lain sebagainya, tergantung dari masing-masing koloni itu sendiri. Kemudian ada identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu untuk mengidentifikasi bakteri, yaitu mengamati bentuk morfologi dari koloni bakteri itu sendiri. Morfologi koloni bakteri perlu diamati untuk mempermudah dalam proses identifikasi bakteri, karena sifat-sifat koloni bakteri dapat menentukan jenis bakteri tersebut. Identifikasi bakteri dilakukan dengan cara mengamati morfologi koloni meliputi bentuk, warna, tepi, dan elevasi dari koloni bakteri tersebut. Kemudian untuk mendapatkan morfologi yang lebih jelas lagi, dilanjutkan dengan pewarnaan yang selanjutnya dilanjutkan dengan proses identifikasi mikroskopis. Nah, identifikasi bakteri dibagi menjadi dua, yaitu identifikasi mikroskopis dan identifikasi makroskopis. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana identifikasi makroskopis yaitu identifikasi mengenai warna, bentuk, tepi, permukaan, serta sudut elevasi yang terbentuk dari isolat atau koloni bakteri yang ada pada suatu cawan agar atau agar miring. Kemudian ada bentuk mikroskopis, di mana bentuk mikroskopis dilakukan dengan menggunakan mikroskop listrik untuk melihat bentuk dari sel bakteri. Sebelum dilakukan pengamatan secara mikroskopis, biasanya bakteri dilakukan proses pewarnaan. Dengan begitu, sel-sel dari bakteri akan terlihat lebih jelas. Kemudian ada metode isolasi jasa klinik. Yang pertama ada the strip plate method. Nah, the strip plate method merupakan metode yang menggunakan alat agar. Bakteri diambil dengan loop kawat steril dan kawat dipindahkan sepanjang permukaan agar-agar, digoreskan secara zigzag. Loop diinokulasikan, dinyalakan, dan beberapa bakteri diambil dari daerah yang sudah diendapkan dan digoreskan ke dalam daerah baru. Seperti ini. Yang pertama yaitu kita mengambil satu suspensi bakteri dari suatu Erlenmeyer, kemudian kita goreskan secara zigzag. Nah, kemudian loop yang telah digunakan untuk menggoreskan di sini dinyalakan pada suatu api buncer. Nah, titik terakhir dari
goresan sebelumnya diteruskan lagi untuk menjadi zigzag yang kedua. Kemudian setelah di sini kemudian dinyalakan lagi loopnya pada api bunsen, dan kemudian dilakukan penggoresan lagi untuk penggoresan ketiga. Nah, untuk banyak penggoresannya ini tergantung dari masing-masing individu yang menggoreskan. Ada yang menggunakan 4, ada yang menggunakan 3, ada yang hanya menggunakan 2. Nah, ini merupakan hasil akhir dari the strip plate method, di mana pada goresan pertama di sini terdapat suspensi bakteri yang berkembang sangat banyak. Kemudian pada goresan kedua suspensi bakterinya menjadi semakin sedikit, dan pada goresan ketiga menjadi lebih sedikit lagi. Nah, hal ini akan memudahkan pengambilan suspensi bakteri untuk diisolasikan pada isolasi kedua atau selanjutnya. Nah, kemudian ada cara the pour plate method. Seperti namanya, the pour plate method yaitu metode tuang, di mana di sini suspensi bakteri yang berada dalam suatu media cair kemudian dituangkan pada media agar yang belum memadat sekitar suhunya yaitu 45 derajat Celcius, yang kemudian media agar yang sudah berisi suspensi mikroba tersebut dituangkan kembali pada cawan Petri dish dan dibiarkan hingga memadat. Metode yang ketiga yaitu the selective media. Seperti namanya, selective media yaitu menggunakan media yang selektif, di mana penggunaan media selektif ini akan mendukung pertumbuhan dari bakteri satu, tetapi akan melemahkan atau membunuh bakteri yang lain, sehingga bakteri yang lain tersebut tidak dapat tumbuh, dan bakteri yang kita inginkan dapat tumbuh dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu the racial dilution atau pengenceran bertingkat. Nah, tujuan dari pengenceran bertingkat yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Penggunaan perbandingan 1:9 untuk sampel dan pengenceran pertama dan selanjutnya, sehingga untuk pengenceran berikutnya mengandung 1/10 sel mikroorganisme dan dari pengenceran sebelumnya. Nah, jadi misalnya ini kita menggunakan suspensi bakteri yang berjumlah 1 gram, di mana di sini dicampurkan kepada 9 mili suatu media cair. Berarti di sini terdapat 1/10 suspensi bakteri pada media cair tersebut. Kemudian kita ambil 1 mili dari 1/10 tersebut, kita tuangkan lagi di dalam suatu media cair yang memiliki volume sama, sehingga di sini suspensi bakteri akan terus berkurang, sehingga nantinya akan hanya ada satu suspensi bakteri atau satu koloni bakteri yang ada dan tumbuh pada media cair tersebut. Kemudian yang kelima yaitu the single cell inclusion technique. Seperti namanya, single cell di sini hanya mengisolasikan atau menumbuhkan satu sel saja. Nah, metode isolasi sel tunggal ini dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasikan dengan agar cawan atau medium cair. Sel mikroorganisme dilihat dengan menggunakan perbesaran sekitar 100 kali, kemudian sel tersebut dipisahkan dengan menggunakan pipet kapiler yang sangat halus atau mikromanipulator yang dilakukan secara aseptis. Nah, tujuan dari metode aseptis ini yaitu untuk menghindari bakteri dari luar dapat masuk ke dalam isolasi yang akan kita lakukan. Nah, untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam isolasi jasa klinik ini ada 8. Yang pertama yaitu sifat setiap jenis mikroba yang akan diisolasikan. Sebelum melakukan isolasi jasa klinik, kita harus mengenai jenis mikroba yang sifat dari setiap jenis mikroba yang akan kita isolasikan. Karena setiap jenis mikroba memiliki sifat-sifat tersendiri yang harus kita ketahui, sehingga nanti kita bisa melakukan isolasi jasa trenik atau isolasi mikroba tersebut dengan baik, dan jasa trenik dapat tumbuh. Kemudian yang kedua yaitu tempat hidup atau asal mikroba tersebut. Isolasi merupakan suatu cara mengembangbiakkan suatu mikroba dalam media baru
Nah, media baru tersebut harus disesuaikan dengan tempat hidup atau asal mikroba tersebut sehingga mikroba tersebut dapat tumbuh dengan baik dan menjadi koloni yang murni. Kemudian ada medium pertumbuhan yang sesuai, di mana seperti yang dijelaskan pada modul sebelumnya, medium pertumbuhan harus memenuhi dari kebutuhan vitamin dan juga mineral dari zat trenik yang akan diisolasikan. Kemudian cara menginkubasi, kemudian cara menginokulasikan mikroba, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa cara menginokulasikan mikroba. Hal itu disesuaikan dengan ukuran, bentuk, dan jenis mikroba yang akan diisolasi. Kemudian cara menguji bahwa mikroba yang telah diisolasi telah berupa kultur murni dan sesuai dengan yang dimaksud. Yang ketujuh yaitu cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Nah, untuk cara yang ketujuh ini dapat dilakukan dengan cara metode aseptis, yaitu metode yang dikelilingi api bunsen atau dilakukan dalam keadaan aseptis atau dalam suhu yang panas sehingga bakteri dari luar tidak dapat masuk ke dalam kultur murni yang sedang kita lakukan isolasi. Nah, yang ke-8 yaitu teknik pengambilan sampel merupakan yaitu memindahkan sampel atau kultur bakterial dari satu tempat ke tempat lain secara aseptis. Nah, ini terhindar dari kontaminasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mengaruhi dari proses isolasi. Yang pertama yaitu ada suhu, di mana setiap mikroorganisme ataupun bakteri yang kita lakukan isolasi memiliki kriteria suhu tersendiri dalam proses pertumbuhannya. Ada bakteri yang menyukai tempat dingin, ada juga bakteri yang tidak menyukai tempat dingin. Jadi kita harus menyesuaikan keinginan dari mikroorganisme tersebut agar mikroorganisme tersebut dapat tumbuh pada media yang kita buat. Kemudian ada oksigen, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa terdapat bakteri atau mikroba di mana di sini terdapat mikroba yang memerlukan oksigen atau aerob, di mana mikroba aerob tersebut sangat memerlukan oksigen dalam pertumbuhannya, dan ketika tidak ada oksigen mikroba tersebut akan mati dan tidak dapat tumbuh. Kemudian ada juga mikroba yang sama sekali tidak membutuhkan oksigen, dan malah ketika terdapat oksigen dalam suatu media tersebut, media pertumbuhannya di situ akan membuat tidak dapat tumbuh dan mati. Kemudian ada juga mikroba fakultatif anaerobik, di mana di sini mikroba yang dapat tumbuh pada suasana udara bebas dan atau tanpa udara. Jadi mikroba fakultatif anaerobik di sini dia dapat tumbuh pada keadaan oksigen yang banyak ataupun tanpa oksigen. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu derajat keasaman, di mana masing-masing mikroba mempunyai ketahanan yang berbeda-beda terhadap asam dan basa. Misalnya bakteri yang biasanya tumbuh pada derajat keasaman 7 atau pH normal, kemudian untuk hamir dan kapang memiliki derajat keasaman pertumbuhan rendah, dan terdapat juga beberapa bakteri lain yang memiliki derajat keasaman pertumbuhan yang rendah. Kemudian ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik ialah tekanan minimum yang diperlukan untuk mencegah aliran larutan melintasi membran. Nah, jika tekanan osmotik ini melebihi, maka terdapat aliran dari maka akan menyebabkan bakteri atau mikroba tersebut mengalami lisis karena terdapat aliran dari dalam mikroba tersebut yang akan keluar, sehingga sel-sel bakteri yang seharusnya ada di dalam tubuh bakteri akan menjadi keluar. Kemudian nutrisi. Nah, nutrisi di sini dapat dimenuhi pada media yang digunakan pada proses isolasi.
Kemudian aplikasi pembuatan media dan aplikasi isolasi jasa training di sini ada pada bidang kesehatan. Seperti yang sudah kita ketahui, terdapat beberapa mikroorganisme yang digunakan pada proses pembuatan vaksin atau pembuatan obat, di mana yang seperti kita ketahui pada pembuatan vaksin itu merupakan suatu cara di mana kita memperlemah atau membunuh suatu mikroorganisme tersebut yang kemudian disuntikan kepada tubuh manusia agar nantinya dihasilkan suatu antibodi dari tubuh manusia yang dapat menangkal dari mikroorganisme tersebut. Nah, ada juga dalam pembuatan obat seperti pada pembuatan obat penicillium, di mana di situ menggunakan jamur Penicillium sp. Yang nantinya jamur penicillium di sini biasanya digunakan sebagai anti radang. Kemudian pada bidang perkebunan dan pertanian, di sini terdapat mikroorganisme tertentu yang dikembangkan yang nantinya digunakan untuk proses perkebunan dan pertanian untuk mempercepat proses panen. Terdapat beberapa mikroorganisme yang dapat menangkap nitrogen dalam tanah secara lebih baik sehingga nantinya diperoleh tanah yang lebih subur yang nantinya dapat mempercepat proses panen tersebut. Kemudian pada bidang pangan, seperti yang kita ketahui terdapat berbagai jenis pangan di dunia ini yang menggunakan jasa training atau isolasi jasa training pada prosesnya, yaitu seperti pada proses fermentasi dan lain-lain. Kemudian pada bidang industri pangan, terdapat beberapa pangan yang diproduksi secara industri, pangan fermentasi yang diproduksi secara industri atau secara massal, yang merupakan panganan utama seperti kecap, tempe, keju, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai isolasi jasa training. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.